nama saya Farika Laida dengan NIM akhir 117, bisa dipanggil apa? Perkenalkan, nama saya Ika Oktavina Ramadhani, bisa dipanggil Ina, dengan NIM akhir 108. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Solihin, bisa dipanggil Ibat dengan NIM akhir 113. Perkenalkan, nama saya Filia Ramawati, NIM akhir 095, bisa dipanggil April. Perkenalkan, saya Dino Bagus Pradita, bisa dipanggil Bagus, NIM 123. Mari kita simak. Pasar persaingan sempurna adalah bentuk pasar yang banyak penjual dan pembeli, serta barang yang dijual seragam atau homogen, dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran, bukan oleh individu, penjual, dan pembeli. Jadi pasar persaingan sempurna memiliki beberapa karakteristik atau ciri-ciri. Yang pertama yakni terdapat banyak produsen atau perusahaan, dan setiap perusahaan itu menghasilkan barang yang homogen. Makna dari homogen ini yakni produk yang dihasilkan itu sama atau sejenis, dan dapat memberikan kepuasan kepada konsumen tanpa tahu siapa yang memproduksi tersebut. Dan yang kedua adalah perusahaan memiliki kebebasan masuk, free entry, atau kebebasan untuk keluar atau free exit. Ini keleluasaan masuk atau keluar pasar di dalam pasar persaingan sempurna adalah faktor produksi, mobilitasnya tidak terbatas, dan tidak ada biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memindahkan faktor produksi tersebut. Karakteristik pasar persaingan sempurna yang ketiga adalah setiap produsen dan konsumen memiliki informasi yang sempurna tentang pasar. Pengetahuan sempurna atau perfect knowledge di sini mengarah kepada para pelaku ekonomi, yaitu konsumen dan juga produsen, yang memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk maupun input yang dijual. Yang keempat adalah output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding dengan output pasar, di mana perusahaan yang berada di dalam industri atau dalam pasar dianggap berproduksi efisien atau biaya rata-rata terendah. Kendati pun demikian, jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relatif kecil dibandingkan dengan jumlah output seluruh perusahaan di dalam industri. Dan yang kelima adalah perusahaan dalam pasar persaingan sempurna hanya dapat menerima harga yang ditentukan oleh pasar atau disebut dengan price taker, yang dimana perusahaan menjual produknya dengan patokan pada harga pasar, atau secara individu perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Jadi dari penjelasan tadi kami dapat menemukan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk persaingan pasar yang dihadapi UMKM di sekitar UTM? Apakah mendekati persaingan pasar sempurna atau tidak? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi harga produk UMKM di sekitar UTM? Apakah murni dari permintaan dan penawaran atau ada faktor lain, misalnya biaya produksi, tren konsumen, promosi? Yang ketiga, bagaimana strategi UMKM di sekitar UTM dalam menghadapi banyaknya pesaing yang menjual produk sejenis? Apa yang membuat produk atau usaha Bapak berbeda dengan UMKM lain di sekitar kampus? Ya kalau produk itu ya mulai dari nol ya. Mulai dari nol saya kan hanya modal kecil, modalnya hanya 1 juta, terus naik seharinya berapa
produksi atau mengikuti tren permintaan konsumen? Ya mengikuti produk, harganya berapa saya jalan, hasil belakangan. Faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap naik turunnya harga jual produk, misalnya bahan baku, daya beli mahasiswa, atau persaing dengan penjual lain? Kalau masalah itu Pak, kalau masalah ya naik atau ya naik, hanya saingan itu banyak, ada yang kiri, masalah saya itu kan ramah, kebetulannya banyak yang macet, banyak yang jual, pernah produknya itu anjlokannya 1 bulan. Baik, terima kasih ya Bapak ya. Tapi sekarang banyak yang butuh kontrol itu tuh kan, yang kontrol itu aja saingannya. Apa yang membuat produk atau Ya cuman harus aman kepada pelanggan. ya itu ada speaker kan? Percayaan orang lain. Dalam menentukan harga produk, apakah Bapak menyesuaikan dengan harga pasar, biaya produksi, atau tren Nggak itu dari pabriknya mbak, harganya emang segitu. faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap naik harga jual produk? Ya kalau liburan aja mbak, liburan itu kan 2 bulan, nanti ini libur juga gitu mbak. Rata-rata kan konsumennya mahasiswa. Ya mbak. Atau dari daya produksi atau dari Menurut Ibu, bagaimana persaingan usaha di sekitar kampus UTM? Apakah banyak penjual yang menawarkan produk sejenis dengan usaha Anda? Ya, saya produknya saya itu sendiri, usaha sendiri, bukan usahanya orang. Terus pengennya saya ini buka cabang baru. Sekian penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan maupun kekurangan. Semoga semua yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.